Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kuliah diskusi kita terkait dengan studi konstitusi. Di minggu kemarin kita hanya menyampaikan secara umum ya terkait dengan prakuliah, terkait dengan rencana materi yang kita akan sampaikan pada satu semester ini. Di pertemuan kali ini sudah masuk pada sub CPL atau sub materi terkait dengan studi konstitusi. Tentunya yang pertama atau pada hari ini kita akan bahas tentang pengertian sejarah atau mungkin terkait dengan istilah konstitusi itu. Ya. Mungkin di minggu kemarin juga sudah sedikit banyak saya sampaikan secara umum bahwa konstitusi itu apa. Nah, kalau dari istilah konstitusi bisa juga dari sisi bahasa secara terminologi itu dari konstituin ya, membentuk, artinya ini pembentukan suatu negara, menyusun suatu atau menyatakan suatu negara. Konstituir itu berarti membentuk, bentuk kalau mungkin bahasa saya kemarin itu konstitusi itu seperti ruhnya sebuah organisasi, ruhnya sebuah negara, nyawanya negara. Kenapa negara harus ada nyawanya? Negara itu kumpulan dari berbagai orang, ya, berbagai wilayah yang menyatu dari menjadi satu ikatan sebuah negara. Itu artinya ada komitmen, ada kesepakatan yang bentuk namanya konstitusi. Nah, mungkin kita juga sering mendengar istilah konstitusi itu juga bermacam-macam. Jadi ada istilah konstitusional, konstitusionalisme, atau inkonstitusional. Nah, konstitusi itu berarti peraturan awal, kesepakatan awal mengenai pembentukan sebuah negara. Dari kata konstitusi itu kan membentuk, tapi kesepakatan. Kalau kita memutusi itu menjadi pembentukan negara. Di peraturan awal, anggaran dasar negara, konstitusi. Nah, pengertian konstitusi dalam praktek dalam ini lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar. Tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian undang-undang dasar. Jadi mungkin undang-undang dasar itu sudah menjadi bentuk jadinya dokumennya secara tertulis. Jadi pengertian secara praktiknya mungkin ya sangat komitmen. Nah, konstitusi juga dapat diartikan sebagai hukum dasar. Ya, artinya di sini bahwa konstitusi itu bisa diartikan sebagai meliputi konstitusi tertulis maupun tidak tertulis. Untuk undang-undang dasar ini juga merupakan undang-undang yang tertulis. Artinya kalau tadi saya sampaikan itu dokumennya, artinya bentuk perjanjiannya apa. Ya, jadi kalau sampai pacaran itu kan belum tertulis ya, ya komitmen lah, saling percaya. Tetapi nek wis nikah wis apa wis ada dokumennya, baik secara agama maupun secara negara. Begitu juga negara. Kita sudah menempati suatu wilayah di daerah tertentu, kemudian tapi kita kan belum punya ikatan secara kenegaraan. Ya, contohnya seperti ketika sebelum merdeka, banyak kerajaan-kerajaan di negara kita yang mungkin belum menjadi satu, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih kok iso bersatu, Pak. Artinya kerajaan-kerajaan besar kok mau gitu loh. Ya, itu kan harus ada satu paradigma, suatu kesepakatan, suatu konstituir pembentukan suatu negara, sepakatan undang-undang dasar, sehingga ini menjadi satu ikatan.
konstitusi ini juga bisa diartikan suatu kumpulan kaidah-kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada para penguasanya. Artinya konstitusi ini juga isinya tentang sebuah kesepakatan atau kaidah-kaidah yang mengatur siapa pelaksananya, siapa kekuasaannya apa, struktur negaranya apa. Atau bisa juga konstitusi itu diartikan juga suatu dokumen yang isinya tentang pembagian tugas. Kalau dalam suatu negara itu ada power sharing, ya, pembagian kekuasaan, atau dalam istilah politik negara kita itu ada trias politika, itu ada pembagian kekuasaan, ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Bisa juga konstitusi itu suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara. Jadi kalau kita sepakat untuk menjadi sebuah negara, wis apa jenenge pemerintahan, sistem pemerintahnya apa, lembaga-lembaganya apa namanya, itu dijelaskan di dalam konstitusi. Oh, ini majelis permusyawaratan rakyat, berarti ini adalah kumpulan institusi yang mewakili dari masyarakat atau sebagai lembaga tertinggi negara. Jadi puncaknya organisasi, atau bisa juga lembaga-lembaga tinggi negara yang lainnya. Karena kita menggunakan konsep presidensil, nah, maka harus ada lembaga eksekutifnya itu namanya kepresidenan, lembaga parlemennya sendiri, presiden sendiri, yang sebenarnya sejajar, mitra kerja. Bisa juga konstitusi itu isinya adalah suatu deskripsi tentang perlindungan hak asasi manusia, harkat martabat kedaulatan rakyat, semua diatur, dijamin di dalam konstitusi. Jadi misalnya tentang hajat hidup, arti tujuan kita hidup, tujuan kita bernegara itu untuk apa? Ya, untuk mencapai sebuah kesejahteraan, kebahagiaan dan sebagainya. Jika itu dipayung hukumi, didasari oleh kesepakatan yang tertuang di dalam konstitusi. Nah, jadi kedaulatan rakyat itu, hak-hak rakyat, kewajiban rakyat itu tertuang di situ. Pada umumnya konstitusi itu berisi 3 hal. Yang pertama, ada jaminan terhadap hak asasi manusia terhadap warga negaranya. Jadi nek wis disepakati oleh negara, terus buat apa negara ini? Ya, negara itu harus menjamin. Artinya pemerintahan boleh siapa saja berganti, tapi negara harus tetap ada. Negara tanpa pemerintahan ya bisa, tapi ya malah kayak kerajaan ini, ya gak ada pemegang kekuasaan. Yang kedua, umumnya konstitusi itu juga berisi tentang susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, dasar. Jadi isi daripada konstitusi itu adalah bentuk fondasi, struktur utama dari pemerintah atau negara. Yang ketiga, adanya pembagian pembatasan tugas ketatanegaraan juga bersifat fundamental. Jadi tugas-tugas pokoknya itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Artinya begini, Undang-Undang Dasar isinya itu memang seperti itu ya, seperti 3 hal yang saya sampaikan. Tapi isinya masih normatif, artinya bahasanya masih universal, masih bisa ditafsirkan. Artinya masih dipecah-pecah menjadi urusan kepentingan masyarakat. Misalnya, urusan negara apa? Satu, mungkin ya kayak teori Maslow, ya manusia itu butuh perlindungan, butuh keamanan, butuh diakui, butuh itu negara yang. Tapi kalau dulu istilahnya dulu itu adalah ipolexos,
politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Itu harus dijamin oleh negara. Urusan pendidikan itu kan normatifnya kan pendidikan menjadi urusan negara. Negara harus menyediakan, negara harus memfasilitasi. Nah, yang Anda alami mungkin, pendidikan itu ada pendidikan dasar, ada pendidikan pradasar, ada PAUD, ada TK, ada RA, ada pendidikan dasar SD, ada pendidikan dasar pertama, ada menengah, ada yang nanti kan negara ngomong pendidikan, tapi pendidikan itu itu nanti di tingkat-tingkat itu akan muncul penafsiran atau muncul undang-undang baru terkait pendidikan. Faktanya apa sekarang yang terjadi? Misalnya sekarang itu ada namanya Kementerian Mendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian Perguruan Tinggi ada. Kenapa kok perguruan tinggi ada sendiri? Ya mungkin anggarannya berbeda. Kenapa harus mendikdasmen? Ya mungkin karena negara sudah mampu mewajibkan bagi warganya untuk mengenyam pendidikan sampai 9 tahun atau sampai 14 tahun. Jadi sampai SMA lah minimal itu sudah wajib. Tapi naik sekolah negeri, ya, nek kan rotok Indonesia itu, ya nek ada rotok komunis, nek ada rotok sosialis kan ya. Jadi, ya sekolah negeri Pak. Nah, sekolah negeri juga terbatas. Di satu kecamatan belum tentu ada SMA negerinya. Tapi kalau SMP sekarang mungkin sudah 1-2 ya. Tapi SMA belum tentu ada. Kalau ada SMK negeri, berarti SMA-nya tidak ada. Kalau ada SMA negeri, SMA-nya tidak ada. Coba kamu daerah Puri misalnya, Puri nggak ada SMK negeri, tapi ada SMA negeri. Mojoanyar, ono nggak SMK negeri, SMA negeri, tidak ada. Tapi SMK kan ada. Bangsal, ada nggak SMA negeri Bangsal? Ada kan? Soko itu banyak Pak, ada SMK negeri ada, SMA negeri juga ada madrasah aliyah negeri juga ada di Soko semua. Nah itu dagangannya negara gitu. Yang kedua mungkin kesehatan. Jaminan kesehatan harus dijamin oleh negara. Ekonomi bagi warga miskin. Makanya dalam Undang-Undang Dasar itu fakir miskin dan anak terlantar dan mungkin sekarang orang tua terlantar menjadi tanggung jawab negara. Saya ingin mungkin ditambah ada orang tua terlantar. Ada loh orang tua yang terlantar itu. Ya mungkin karena dulu nggak harmonis sama istrinya, nggak harmonis sama anaknya, akhirnya ya, terlunta-lunta. Itu menjadi tanggung jawab negara. Maka negara sekarang itu sudah juga memberikan jaminan terhadap makannya. Mapangane wong lansia itu sudah dijamin, yang mungkin tergolong itulah itu dijamin negara. Oke, itu mungkin sekilas saja terkait dengan peran dan fungsi sebuah negara yang diatur di dalam konstitusi. Kedudukan dan fungsi, tujuan daripada adanya konstitusi itu adalah menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan. Yang pertama, konstitusi itu sebagai dasar, hukum dasar. Nek wong Islam itu syahadat ya, rukun iman, nah, itu kan. Artinya kalau sebagai hukum dasar berarti aturan-aturan, ketentuan-ketentuan itu yang mendasar dalam kehidupan di suatu negara. Ya dasare manusa apa? Ya sandang pangan papan meneh.
Sandang, pangan, papan. Masa telur ya? Ayo. Itulah sandang, pangan, papan. Artinya sandang pakaian, pangan itu ya, papan itu rumahnya, tempat tinggalnya. Dan yang kedua, kedudukan konstitusi itu sebagai hukum tertinggi. Jadi konstitusi itu secara lazim sehingga tata hukum di negara kita atau hierarki, ya, hierarki itu tingkatan undang-undang hukum di negara kita, konstitusi atau undang-undang dasar itu adalah hukum tertingginya. Bisa lupa organisasinya kan dibubarkan, kan di undang-undang dasar ada. Setiap warga negara berserikat, berkumpul, memiliki organisasi itu adalah hak. Itu dasarnya. Terus kenapa saya kok dianu ini tidak bisa? Mungkin ada undang-undang lain mengatur tentang organisasi itu. Misalnya anggaran dasarnya tidak sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ya dianggap ya tidak diperkenankan untuk menjadi sebuah organisasi di suatu negara itu, walaupun dasarnya boleh. Sama halnya ketika Anda memeluk agama, di dalam undang konstitusi kita sudah disepakati ada 5 agama yang disahkan atau disetujui dalam konstitusi. Tetapi ya agama, Anda memeluk agama apa itu kan hak Anda, bukan kewajiban negara untuk memaksa Anda memasuki agama, tetapi hak Anda untuk. Nah, berbicara tentang kedudukan ini, ada salah satu tokoh istilah konstitusi lah dulu yang populer, yaitu Pak Zimli Asidiki. Ini ketua MK pertama, bahwa konstitusi negara kita itu mempunyai fungsi sebagai penentu dan pembatas kekuasaan. Jadi siapapun yang berkuasa itu bukan mendapatkan cek kosong, tetapi iki loh, Anda harus menjalankan undang-undang dasar pegangan kita ini. Ilingu awak dewi ku wong Muslim, awak dewi wong Jawa, awak dewi ku wong Mojokerto, awak dewi wong Indonesia, itu diatur di dalam konstitusi. Sehingga penyelenggaraan kekuasaan kewenangan di negara kita sudah dipatoki oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Yang kedua, Pak Zimli ini adalah fungsinya mengatur hubungan kekuasaan dengan organ-organ negara. Artinya hubungan antar institusi dengan institusi yang lain. Kalau tadi ada istilah trias politika, berarti hubungan antara DPR sama presiden sama MA sama MPR sama DPD itu seperti apa? Kedudukan dan kewenangannya di mana? Mungkin seakan-akan sampai melihat bahwa kayak DPD misalnya, Dewan Perwakilan Daerah atau usulan daerah, dulu masuk di fraksi ya, di Majelis Permusyawaratan Rakyat maupun di DPR itu fraksi utusan daerah, tapi sekarang kan berdiri sendiri DPD, bukan dari partai. Fenomena kemarin ya dari Jawa Barat itu siapa? Komeng. Nah dia modal guyang-guyu sampai bayar titik wis semile wake. Nah, DPD memang sering terjadi butuh suara yang banyak. Dia memang harus benar-benar dikenal oleh masyarakat daerah itu. Kalau di Jawa Timur kemarin mungkin ya sing kenal ya karena sinyalono gak ono Ibu Emilia Contessa. Nah, wedok pisan, jilbaban pisan, ayu pisan, wakere kutok semile. Dulu ada Bu Ibstibsaroh juga ya, orang Durmaling itu, perempuan. Kemudian menurut Pak Zimli yang ketiga adalah
bahwa konstitusi itu berfungsi sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan atau penyelenggaraan kekuasaan. Jadi ada legitimasi, ada sebuah kekuatan yang memaksa secara sah berdasarkan konstitusi. Misalnya di negara kita, kepala negara, pemerintahan itu dipilih oleh rakyat. Ya sudah, kalau terpilih ya wis, ya itu suara rakyat. Bahasanya suara rakyat adalah suara Tuhan. Saiki misalnya, Anda nggak sepakat dengan Mas Gibran misalnya, nah itu wis kadang dipilih masyarakat ya, wis menang. Apapun yang terjadi, loh wis kepilih ya wis. Ya setiap orang pasti punya kelebihan dan kelemahan. Tetapi kalau Anda misalnya nggak sepakat, ben nggak milih Pak, ya terserah itu hakmu. Tapi ternyata dia adalah terpilih terbanyak. Ya sebelum gak gelap, ben. Kemudian yang terakhir menurut Pak Zimli, fungsi daripada konstitusi itu adalah penyalur, pengalih kewenangan daripada sumber kekuasaan yang sah kepada organ-organ negara. Jadi pendistribusi kekuasaan. Misalnya saya jadi presiden, saya mau jadi menteri biro terserah. Prabowo kan menteri nama kayak ya, ada wakil menterinya, ada staf-staf khususnya. Dan untuk urusannya ya 100 menteri ya cukup, kurang. Menteri urusan remaja, misalnya kaum muda, kan dulu ada menteri pemuda dan olahraga. Saya sendiri kan Pak, urusan pemuda-pemuda tok, olahraga tok. Jadi menteri pemuda, ya, suruh siarek nontok. Saya ini kan mungkin kementeriannya jadi satu, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tapi ada staf sus bidang kepemudaan, bidang Raffi Ahmad. Penggaweannya yang gue tetap ngalamin. Gue melok kementerian apa itu. Ada fungsi simbolik menurut Pak Zimli itu. Jadi konstitusi ini juga bisa dijadikan simbol of unity, simbol pemersatu. Jadi rujukan identitas keagungan bangsaan atau identitas of nation atau serta of ceremony. Konstitusi juga menurut Pak Zimli berfungsi sebagai pengendali masyarakat atau social control, baik dalam arti sempit yaitu bidang politik, dalam arti luasnya adalah bidang sosial dan ekonomi. Berarti nek politik, kelompok masyarakat yang bisa menyuarakan atas nama rakyat kepada negara. Sampai yang menyuarakan, yo iso sampean bersuara, tetapi ya untuk mempengaruhi kebijakan, kok bisa. Tapi sekarang kan dunianya ada dua. Nek viral yo iso dadi kebijakan, nek gak viral yo gak dadi apa-apa. Contoh kemarin penayangan tentang Trans 7 viral, yo dadi kebijakan, dadi diskusi warga di Zoom. Ya ngono-ngono ku ya Gusti Allah rek sing ngatur ya. Masih sampe nggih konten model yo opo nek gak di anu yo gak viral-viral, yo gak piye ya. Tujuan dari konstitusi ada yang pertama adalah memberikan pembatasan pengawasan terhadap kekuasaan, memberikan kebebasan kekuasaan dan kontrol mutlak para penguasa dan menempatkan bagi penguasa tersebut pada batas kekuasaan mereka. Ya mungkin Prabowo orang yang nomor 1 lah menjadi. Tapi nek pemerintah ngomong bahwa Prabowo adalah pelayan, koordinator pelayan atau bisa juga EO, event organizer sebuah negara. Jadi dia yang menyelenggarakan, yang ngatur seluruh sampaian juragan itu sampaian. Nah. Tapi mereka ya dicukupi sembarangan, ya dikei modal, ya dikei
pasukan, ya dikai senjata, ya dikai operasional, dikai undang-undang, ya itu fungsi dari konstitusi. Yang ketiga itu menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, itu konstitusi, fungsi dasar. Jadi misalnya hari ini kemarin itu ada sebuah diskusi dari teman-teman terkait dengan PTS, PTN. Ngomong dagang, PTN itu memonopoli semua hal, dari semua lini jalur masuk untuk ke negeri semua bisa. Dan sekarang PTN itu menjadi PTBA, berarti semi negeri, semi swasta. Jadi ono sing negeri, ono sing kok gaya swasta. Berarti sekolah itu ono sing mandiri, biaya mandiri. USP ini ya dhewe-dhewe rek. Jadi kalau mandiri itu SPP-nya bisa sampai S1 aja sampai 11 juta, 12 juta. Kalau ada jalur yang lainnya, ada yang bebas SPP, ada yang hanya 2 juta, ada yang 3 juta. Jadi dagang ini. Nah, sekarang kalau ngomong hukum dagang perguruan tinggi, hari ini dikuasai oleh PTN. PTS menjadi kalang kabut. Padahal PTN itu juga menggunakan APBN. Nah, kalau PTS, ya cipratan motor, nggak jamin ya. Oke, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia ada beberapa, yaitu karena mungkin Indonesia baru berdiri sehingga mencari format, mencari bentuk yang pas. Tentunya dengan menyesuaikan dengan situasi kondisi masyarakat, adat istiadat di negara kita, sehingga pemberlakuan konstitusi di negara kita juga mengalami pasang surut. Ya, artinya dalam perjalanannya Undang-Undang Dasar 1945 ini atau konstitusi ini juga mengalami pasang surut. Ya, jadi dulu itu pernah pertama kali PPKI yaitu pada tanggal 18 Agustus. Iki wis ke dasar negara itu. Bayangkan dalam waktu yang singkat kita membuat sebuah dasar negara, dan saya yakin di Undang-Undang Dasar lo gak ono pasalnya 50, pasal gak ada. Dulu tuh hanya 36 atau berapa. Iku mikir ya apa wong biyen-biyen yo kok iso sampai kok saiki Undang-Undang Dasar iku iso 300 pasal. Buktinya apa sekarang? Undang-undang apa yang tidak ada di negara kita? Turunan daripada Undang-Undang Dasar ini menjadi sebuah undang-undang yang bersifat teknis dan sebagainya. Banyak sekali. Kemudian di perjalanan Undang-Undang Dasar ini juga pernah mengalami stagnan atau stuck. Jadi dulu itu pernah Undang-Undang Dasar itu menjadi UUDS, Undang-Undang sementara, dekret dan sebagainya. Kemudian ada amandemen, ada perubahan-perubahan. Walaupun amandemen itu juga boleh-boleh saja karena diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal yang terakhir itu mengatur. Amandemen itu artinya ada perubahan, ada yang amandemen artinya mengubah dan mengadakan perubahan. Jadi tadi masih mencari bentuk format mereka. Kita pernah menjadikan Undang Negara Republik Serikat RIS. Karena apa? Mungkin potensi sumber daya alam, wilayah dan sebagainya memungkinkan untuk menjadi negara serikat, negara bagian itu. Ya, mungkin karena basic negara kita itu kan dari negara kerajaan-kerajaan, sehingga memungkinkan untuk menjadi negara serikat. Tetapi ternyata itu tidak. Sehingga kembalilah ke Undang-Undang Dasar. Amandemen konstitusi ini perubahannya dilakukan adendum atau sisipan konstitusi yang asli. Konstitusi yang asli tetap berlaku, tetap sistem pemerintahan ini dianut oleh Amerika Serikat. Jadi ada beberapa negara juga boleh merubah negara dasar, tapi memang ada aturan yang mengatur tentang itu.
nek nggo organisasi cilik-cilik arek-arek mahasiswaan itu kan setiap pergantian atau periodisasi kepengurusan itu baru kan dibahas lagi. Itu meneh. Kemudian ada juga pembaruan konstitusi. Ini baru tidak dikaitkan dengan konstitusi yang lama. Ini biasanya negara-negara Prancis, Jerman itu menggunakan ini. Jadi ada kaitannya dengan konstitusi yang lama dan baru. Pasti ada revisi. Secara filosofi, konstitusi negara dalam jangka waktu tertentu itu diubah. Kalau negara kita kan enggak. Pokoknya aja efektif ya terus. Ingat zamannya Orde Baru. Ya dipatok itu undang-undang dasar itu ya. Akhirnya sampai dia terpilih 5 periode. Karena apa? Kepala negara pemerintahan dapat dipilih kembali. Tidak ada batasan 2 periode, 3 periode. Jika dia dipilih. Apalagi yang memilih itu secara tertutup. Demokrasi perwakilan oleh lembaga Majelis Musyawarah Rakyat. Jadi sing milih wong 500 dok. Coba Cak Pak Harto ben pilpres kok saiki ya benjut ya. Wati ya. Amandemen ini juga pernah dilakukan di era-era reformasi ya, menyesuaikan dengan situasi kondisi itu tadi. Jadi kalau di Orde Baru itu misalnya salah satu contohnya pasalnya adalah bahwa kepala negara pemerintahan itu setelah masa periodenya habis bisa dapat dipilih kembali. Itu diganti menjadi 2 periode di amandemen. Atau bisa juga ketika zaman sekarang itu usia serendah-rendahnya berapa? Akhirnya kalau ini kasusnya Gibran, terus pendidikan serendah-rendahnya pendidikan calon presiden dan wakil presiden itu adalah sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat. Jadi lulus SMA oleh calon presiden. Wah kalau zaman sekarang ya gak wajib mbak, minimal ya S3 lah. Calon DP, bosok presidennya, menteri ini profesor DWE SMA. Sekolah terbuka. Kalau apa kok ngono? Wong gak ngurus pendidikan, sepenting iso modali kampanye, iso modeli apa menang ya udah, bisa beli partai ya sudah menang. Nah, di dalam sebuah konstitusi kita juga ada yang namanya institusi Mahkamah Konstitusi. Yang tugas fungsinya adalah menguji undang-undang dasar terhadap undang-undang dasar, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu tugas Mahkamah Konstitusi. Jadi setelah amandemen itu muncullah lembaga namanya Lembaga Konstitusi. Artinya apa? Lembaga Konstitusi itu sebagai penjaga gawang, kipere negara terhadap konstitusi kita. Tugasnya apa? Nyeleksi undang-undang sing mau diundangkan apakah sesuai dengan undang dasar kita atau tidak. Atau juga bisa memutuskan sengketa-sengketa kemenangan antar lembaga, kewenangan antar lembaga. Contohnya apa Pak? BPK, keuangan terus ambek opo iki. Tabrakan, jadi koyo mungkin nggak BPK lah. Penegakan hukum, ada kejaksaan, ada polisi, ada KPK, ada ombudsman, ada Satpol PP, ada Hansip. Itu kewenangan direk, ada TNI. Atau bisa juga memisahkan antara TNI dan Polri di kepala negara. Dulu itu ada dua fungsi ABRI. Jadi TNI dan Polri jadi satu. Padahal tugasnya berbeda-beda. Kalau TNI itu tugas utamanya adalah mempertahankan negara ini. Kalau Polri itu keamanan, cenderung ke internal.
Kalau TNI cenderung X. Memutuskan pembubaran partai politik, ini tugas MK juga. Memutuskan perselisihan hasil pemilu, juga MK. Memutuskan pendapat DPR dan impeachment presiden dan wakil presiden. Ini kan dulu pernah atau kemarin itu kan ada wacana impeachment. Jadi impeach wakil itu, ya obor, iya oleh tegak. Padahal itu paket. Memutuskan sengketa pemilu pilkada, saya juga. Ini tugas saya. Oke, sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan. Kalau bicara tentang teori konstitusi, banyak sekali. Di negara-negara lain juga ada istilah-istilah constitution, konstitusi of growth Belanda. Kalau di negara kita konstitusi atau undang-undang dasar. Ini organisasi selain itu, selain negara ya PDPRT, ADART, ya, atau apa ya, kalau di perguruan tinggi itu ada istilahnya statuta. Statuta itu rutnya sebuah yang, jadi kebijakan struktur apa di bawahnya itu harus merujuk pada statuta. Kalau di perguruan tinggi, ya. Oke. Ada pertanyaan?